PWIM Berbisnis. Untuk mata kuliah Ideologi Muhammadiyah, dosen pengampu Agus Miswanto, MA. NPM 2004060004. Program Pascasarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang, tahun akademik 2020-2021. Yang pertama adalah abstrak. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan normal Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Yang kedua adalah latar belakang, di mana latar belakang itu isinya tentang pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa, dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan seni dan budaya yang menunjukkan perilaku uswah hasanah. Selanjutnya adalah landasan dan sumber. Landasan dan sumber pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi yang merupakan pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-pemikiran formal atau baku dalam Muhammadiyah seperti matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, matan kepribadian Muhammadiyah, khitoh perjuangan Muhammadiyah, serta hasil-hasil keputusan tarjih. Selanjutnya adalah kepentingan. Untuk siapa sih kepentingannya itu? Yang pertama, kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran Muhammadiyah yang menjadi amanat Tanwir Jakarta 1992 yang lebih merupakan konsep filosofis. Kepentingan yang kedua, perubahan sosial politik dalam kehidupan nasional di era reformasi yang menumbuhkan dinamika tinggi di dalam kehidupan umat dan bangsa serta mempengaruhi kehidupan Muhammadiyah. Kepentingan yang ketiga, perubahan alam pikiran yang cenderung pragmatis, orientasi pada nilai-nilai guna semata, materialistis, berorientasi pada kepentingan materi semata, dan hedonistis, berorientasi pada pemenuhan kesenangan duniawi yang menumbuhkan budaya indrawi atau kebudayaan dunia yang sekuler. Kepentingan yang keempat, penetrasi budaya atau masuknya budaya asing secara meluas dan multikulturalisme, kebudayaan masyarakat yang dunia yang menjemuk dan serba melintasi yang dibawa oleh globalisasi atau proses hubungan sosialis, ekonomi politik, budaya yang membentuk tatanan sosial yang mendunia yang akan makin nyata dalam kehidupan bangsa. Kepentingan yang kelima, perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah karena faktor internal dan eksternal yang memerlukan standar nilai dan norma yang jelas dari Muhammadiyah. Selanjutnya adalah sifat. Yang pertama, sifat pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah memiliki beberapa sifat atau kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mengandung hal-hal pokok atau prinsip dan penting dalam bentuk acuan nilai dan norma. Yang kedua, bersifat pengayaan dalam arti memberi khasanah untuk membentuk leluhuran dan kemuliaan rohani dan tindakan. Yang ketiga, aktual, yakni memiliki keterkaitan dengan tuntunan dan kepentingan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberikan arah bagi tindakan individu maupun kolektif yang bersifat keteladanan.
Yang kelima, ideal, yakni dapat menjadi panduan umum untuk kehidupan sehari-hari yang bersifat pokok dan utama. Yang keenam adalah rabbani, artinya mengandung ajaran-ajaran dan pesan-pesan yang bersifat akhlaki yang membuahkan kesalihan. Yang ketujuh, taisir, yakni panduan yang mudah dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah. Tujuan terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik atau uswah hasanah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah kerangka. Kerangka berisi tentang materi pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah dikembangkan dan dirumuskan dalam kerangka sistematika sebagai berikut. 1. Bagian umum, yaitu pendahuluan. Yang kedua, bagian kedua, Islam dan kehidupan. Bagian yang ketiga, kehidupan Islami warga Muhammadiyah yang meliputi A. Ada kehidupan pribadi, B. Kehidupan dalam keluarga, C. Kehidupan bermasyarakat, D. Kehidupan berorganisasi, E. Kehidupan dalam mengelola amal usaha, F. Kehidupan dalam berbisnis, G. Kehidupan dalam mengembangkan profesi, H. Kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, I. Kehidupan dalam melestarikan lingkungan, pengetahuan dan teknologi, angka kehidupan dalam seni dan budaya. Itu adalah kerangkanya. Yang terakhir yaitu penutup, di mana isinya tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah akan terlaksana dan dapat mencapai keberhasilan jika benar-benar menjadi tekad dan kesungguhan sepenuh hati segenap warga dan pimpinan Muhammadiyah dengan menggunakan seluruh ikhtiar yang optimal yang didukung oleh berbagai faktor yang positif menuju tujuannya. Demikian makalah kerangka makalah untuk PHWIM berbisnis kami sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih. PWIM berbisnis untuk mata kuliah Ideologi Muhammadiyah